Halo semuanya, selamat datang di channel Siklus Bola News, tempatnya berita bola terupdate dan terpercaya. Manchester United versus Southampton, setan merah hancurkan desain 9-0. Manchester United mengamuk kalah menjamu Southampton dalam lanjutan Liga Inggris. Setan merah menang telak 9-0 dengan dua pemain desain diusir wasit. Manchester United versus Southampton tersaji di pekan ke-22 Liga Inggris musim ini. Duel tersebut berlangsung di Old Trafford pada Rabu dini hari tadi. Southampton bermain dengan 10 pemain sejak menit kedua usai Alexander Jankiewicz mendapat kartu merah. Tim tuan rumah memanfaatkan keunggulan jumlah pemain dengan maksimal. 4 gol berhasil dicetak Manchester United di babak pertama. Gelontoran gol tim tamu tersebut dicetak oleh Aaron Wan-Bissaka, Marcus Rashford, gol bunuh diri Jan Bednarek, serta Edinson Cavani. Southampton sempat mencetak gol di babak kedua lewat si Adams, tapi dianulir wasit setelah berkonsultasi dengan VAR. Manchester United menambah gol lagi melalui brace Anthony Martial, Scott McTominay, Bruno Fernandes, dan Daniel James. Tim tuan rumah menang telak dengan skor akhir 9-0. Tambahan 3 angka membuat Manchester United kini sudah mengoleksi 44 poin dan menyamai poin Manchester City di klasemen Liga Inggris. Sementara itu, Southampton tertahan di posisi ke-11 dengan 29 poin. Wolves versus Arsenal dapat 2 kartu merah, The Gunners tumbang 1-2. Arsenal tumbang 1-2 di kandang Wolverhampton Wanderers. The Gunners harus mengakhiri laga dengan 9 pemain usai David Luiz dan Bernd Leno mendapat kartu merah. Arsenal bertandang ke Molineux Stadium untuk menghadapi Wolves pada pekan ke-22 Liga Inggris pada Rabu dini hari tadi. Tim tamu unggul lebih dulu melalui Nicolas Pepe di menit ke-32. Petaka kemudian menghampiri Arsenal sesaat sebelum babak pertama berakhir. David Luiz melanggar Willian Jose di kotak penalti. Selain menunjuk titik putih, wasit yang meninjau VAR juga mengkartu merah sang pemain. Ruben Neves bisa mengkonversi penalti ini untuk membawa Wolves yang menyamakan kedudukannya. Tuan rumah berbalik memimpin 2-1 lewat sepakan Joe Moutinho di menit ke-49. Arsenal kembali harus kehilangan pemain di menit ke-72. Bernd Leno juga mendapat kartu merah akibat menghalau bola dengan tangan di luar kotak penalti. Wolves gagal menambah gol meski Arsenal bermain dengan 9 pemain. Hasil ini membuat Arsenal tak beranjak dari peringkat ke-10 dengan 31 poin. Sementara Wolves naik ke peringkat ke-13 dengan raihan 26 angka. Inter versus Juventus, Bianconeri menangin leg pertama semifinal Coppa Italia. Juventus membuka peluang ke final Coppa Italia musim ini. Bertamu Inter Milan di leg pertama semifinal, Bianconeri unggul dengan skor 2-1. Bermain di Giuseppe Meazza pada Rabu dini hari tadi, Lautaro Martinez membawa Inter unggul lebih dulu di menit ke-9. Namun, Cristiano Ronaldo mampu menyamakan kedudukan lewat gol penalti di menit ke-26. Di menit ke-35, lagi-lagi Ronaldo berhasil mencetak gol yang membawa Juventus unggul atas Inter 2-1. Di babak kedua, tidak ada gol lagi yang tercipta. Skor 1-2 bertahan hingga pertandingan usai. Hasil ini membuat langkah Bianconeri lebih ringan saat menghadapi leg kedua semifinal. Bartomeu tidak mau disalahkan terkait bocornya kontrak Messi. Bocornya detail kontrak Lionel Messi di Barcelona dalam kurun waktu 4 tahun terakhir menjadi topik obrolan yang hangat. Tidak banyak yang tahu kalau ternyata nilai kesepakatannya sangat fantastis. Media asal Spanyol El Mundo melaporkan kalau Messi mendapatkan bayaran sebesar lebih dari 500 juta euro dalam 4 tahun terakhir. Lantas, pihak Barcelona dan Messi langsung bereaksi dan turun tangan. Kabarnya, baik Messi dan Barcelona sama-sama sedang menyiapkan tim legal untuk membawa El Mundo ke meja hijau. Dan sekarang, publik sedang mencari tahu sosok yang bertanggung jawab membocorkan kabar tersebut. Mata mereka saat ini sedang mengarah ke mantan Presiden Barcelona Josep Maria Bartomeu. Mengingat kontrak tersebut ditandatangani 4 tahun yang lalu, sudah jelas kalau Bartomeu tahu jelas detailnya. Hal itu karena ia juga yang bersikeras mempertahankan Messi ketika sang bintang sendiri sudah ingin meninggalkan Camp Nou. Bartomeu juga sempat dilanda rumor yang mengatakan kalau dirinya memiliki tim PR khusus untuk menyerang Messi. Tapi, dalam kasus ini, pria berumur 57 tahun tersebut mengaku tidak tahu apalagi ikut campur.
Bartomeu sendiri mengaku tidak punya sosok kambing hitam untuk disalahkan dalam kasus ini, sebab ia mengatakan ada beberapa orang yang terlibat dalam proses penandatanganan kontrak Messi tersebut. Eriksen diyakini bisa jadi Andrea Pirlo baru bagi Antonio Conte. Ex penyerang timnas Italia, Antonio Cassano, mengatakan Christian Eriksen bisa menjadi Andrea Pirlo baru bagi Antonio Conte di skuad Inter Milan. Eriksen sempat mengalami masa-masa kurang mengenakan di Inter Milan. Setahun setelah direkrut dari Tottenham, ia masih kesulitan beradaptasi dengan sepak bola Italia. Padahal, ia sering dimainkan oleh Conte di skuad Inter, sampai akhirnya pada satu titik, Eriksen disebut akan dijual oleh Inter Milan. Akan tetapi, harapan kembali datang bagi pemain asal Denmark tersebut. Permainannya menunjukkan peningkatan sejak posisinya digeser agak ke dalam. Antonio Cassano ikut nimbrung terkait kesulitan yang dihadapi oleh Christian Eriksen selama di Inter Milan. Ia mengatakan Eriksen gagal tampil maksimal karena masalah kepercayaan diri saja. Antonio Conte pernah meraih sukses besar saat melatih Juventus. Salah satu pemain kunci andalannya saat itu adalah Andrea Pirlo. Antonio Cassano lantas mengatakan bahwa Christian Eriksen sekarang ini bisa menjadi Pirlo yang baru bagi Conte di Inter Milan. Ronald Koeman tidak yakin Lionel Messi akan bertahan di Barcelona. Manajer Barcelona, Ronald Koeman, buka-bukaan mengenai situasi Lionel Messi. Ia mengaku tidak yakin sang pemain bakal bertahan di Barcelona di akhir musim nanti. Sejak musim panas kemarin, Barcelona tengah dibuat ketar-ketir dengan kondisi Messi. Pasalnya, sang pemain secara terang-terangan mengaku tidak bahagia di Barcelona dan ingin pergi di musim panas tahun 2021. Sejauh ini, belum ada tanda-tanda Messi mau memperpanjang kontraknya di Barcelona. Ia bahkan sudah disanter dikaitkan dengan sejumlah klub papan atas Eropa. Saya tidak yakin ia akan bertahan, ujar sang manajer kepada The Athletic. Meski pesimis, Koeman berharap ada keajaiban yang membuat Messi bertahan di Camp Nou. Ia menilai sang pemain masih memiliki peran yang krusial di Barcelona kendati ia sudah tidak muda lagi. Koeman juga mengaku senang bisa melatih Messi. Ia menilai hanya sedikit pelatih yang beruntung bisa melatih pemain bertalenta seperti Messi. Nge-like postingan di Instagram, Ramos merasa tersakiti dengan perlakuan Real Madrid. Bek andalan sekaligus kapten Real Madrid, Sergio Ramos, menjadi sorotan setelah kedapatan memberi tanda like terhadap unggahan di Instagram yang mengecam manajemen klubnya. Situasi Ramos di Real Madrid saat ini memang tengah pelik. Hingga kini, bek berusia 34 tahun itu belum juga mau menyepakati proposal kontrak baru yang diajukan kubu Los Blancos. Jika situasi ini bertahan sampai akhir musim, maka Ramos pun bakal berstatus bebas kontrak dan Real Madrid bisa kehilangan bek andalannya secara cuma-cuma. Baru-baru ini, sebuah unggahan di Instagram menjadi perbincangan setelah diketahui bahwa Ramos memberikan tanda like terhadap postingan dari akun _Real Madrid CV Forever. Dalam unggahannya, akun supporter Real Madrid itu mengungkapkan kekecewaan mereka terhadap kinerja manajemen yang dianggap tak memberikan perlakuan layak terhadap para legenda Los Blancos. Real Madrid kini yakin bahwa Sergio Ramos akan meninggalkan klub pada musim panas ini. Seperti itulah kita memperlakukan legenda kita, menyedihkan, tulis akun tersebut. Marca menyebut, dari pemberian tanda like tersebut bisa jadi Ramos memang telah merasa dikecewakan oleh perlakuan manajemen Real Madrid terhadap dirinya. Sejak Januari kemarin, Ramos sudah memiliki kebebasan untuk menggelar negosiasi dengan klub lain dan bisa bergabung secara gratis pada musim panas nanti. Ramos diklaim tertarik bergabung dengan raksasa Premier League Manchester United, terlepas dari adanya ketertarikan dari sejumlah klub lainnya, salah satunya PSG. Manchester United berpotensi besar dapatkan Dembele musim depan. Sebuah informasi beredar mengenai rumor ketertarikan Manchester United terhadap Ousmane Dembele. Sang winger diberitakan bisa didapatkan di musim panas nanti. Manchester United sudah lama diketahui berburu winger baru. Ole Gunnar Solskjaer membutuhkan winger yang teruji untuk menempati pos sayap kanan timnya. Salah satu nama yang dilaporkan jadi incaran Solskjaer adalah Ousmane Dembele. Winger milik Barcelona itu diberitakan sudah menarik perhatian Solskjaer sejak musim panas kemarin. Sport mengklaim bahwa Manchester United berpotensi besar mendapatkan Dembele karena Barcelona sudah bersiap untuk menjual Dembele. Menurut laporan tersebut, manajemen Barcelona sudah ambil ancang-ancang menjual Dembele. Hal ini
disebabkan kontrak sang winger akan berakhir di tahun 2022. Sementara sejauh ini ia tidak mau menekan kontrak baru. Itulah mengapa Barcelona memutuskan menjualnya di musim panas nanti agar ia bisa dijual di harga yang tinggi. Namun laporan tersebut mengklaim bahwa keputusan Barcelona untuk menjual Dembele masih bisa berubah. Hal ini dikarenakan Barcelona akan menggelar pemilihan presiden baru dan keputusan mengenai masa depan Dembele akan berada di tangan sang presiden terpilih.